Halo, nama saya Nur Aini, saya dari Kisaran, umur saya 48 tahun. Terus saya ikut pelatihan Ticekui dari teman saya, Sutani. Dan kenapa saya ingin ikut Ticekui? Karena saya pengen tahu lebih dalam apa yang diajarkan dengan Ticekui ini. Kalau Ticekui ini kan dari tadinya sudah tahu ya, dari anak saya ada belajar di sekolah dan sangat bagus. Tapi saya sendiri belum tahu pelajarannya itu apa, gitu loh. Jadi saya pengen tahu apa yang diajarkan di dalam, gitu. Jadi, apa yang saya dapatkan di sini memang sangat bagus sih. Di sini kan diajarin semua tentang tata cara duduk sebagai seorang wanita itu gimana, terus cara jalan sebagai seorang wanita itu harus gimana, terus hubungan tentang orang tua dan anak-anak yang harus kita lakukan itu gimana, dan ada hubungan atasan dengan bawahan. Itu saya tidak terlalu karena saya hanya ibu rumah tangga. Jadi yang ingin saya cari ini di sini hubungan tentang ibu dan anak gitu. Jadi bagaimana saya harus mendidik anak saya. Walaupun sekarang anak saya sih nggak bermasalah. Cumanya kalau saya lebih ngerti lebih banyak gitu kan lebih bagus ya menurut saya. Bersyukur bisa diperkenalkan sama Ibu Sutani. Dan saya berterima kasih pada Ibu Sutani yang telah memberitahukan saya tentang yayasan ini, hingga saya bisa ikut dalam pelatihan ini. Dan saya berterima kasih pada Yayasan Ticekui ini dan dengan semua guru-gurunya dan semua krunya yang melayan dengan baik dan dengan hati. Dan saya berterima kasih untuk semuanya dan berterima kasih mendapat kesempatan baik. Terima kasih. 大家好, nama saya Evelyn. Saya umurnya 19 tahun. Saya tahu Ticekui ini dari perusahaan saya, yaitu PT Galang Buana Sejati Raya. Saya baru tahu ada program yang seperti ini mengajarkan kita bagaimana menjalani hidup dengan benar dan tepat, serta memilih segala hal dengan bijaksana. Kami baru tahu bahwa hidup itu ada aturannya. Mereka menjelaskan banyak tentang hubungan orang tua dengan anak, atasan dengan bawahan, ada persaudaraan juga, dan antar teman dan untuk di lingkungan masyarakat. Yang paling menyentuh saya itu pas kami membahas tentang hubungan persaudaraan. Dan kebetulan abang saya memang cuma satu. Dan dulu pun kami sering sekali berantem hanya karena hal-hal kecil. Tapi semenjak udah mulai dewasa dan saya mengikuti Ticekui ini, rasanya saya harus mengalah, setidaknya mengalah sedikit lah untuk abang saya. Sudah mulai ada tekad untuk merubah sifat-sifat buruk saya yang dari lama. Ya, karena Ticekui ini saya tahu harus berbuat apa ke depannya. Ya, kesan saya untuk Ticekui, ya kalau bisa saya usahakan untuk menjalaninya terus. Masyarakat luas di luar sana, Anda boleh sajalah ikut Ticekui ini. Saya jamin itu pasti bermanfaat. Setidaknya untuk kehidupan Anda sehari-hari, bahkan hanya di lingkungan keluarga saja. Saya harap untuk Ticekui tetap bisa maju. Terima kasih untuk tempat perusahaan saya bekerja, untuk Pak Galung juga, untuk Ibu Teresia telah merekomendasikan saya dengan teman saya Feni untuk belajar dan mengikuti pelatihan di Ticekui ini. Saya dapat banyak pelajaran baru. Saya harap perusahaan tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan kita semua. Terima kasih.
ke-247. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita masih diberi kesehatan dengan pada kiri dan kanan, tertib dan tenang. 4. Memberi dan menerima kedua tangan. 5. Pamit dan kembali ke kelas harus hubungan antar teman demi menolong sesama dan memberi manfaat dalam hidup ini. Bahkan beliau melepaskan mahkota terindah dari seorang wanita dan menjalankan Jadi, Pak Hao, saya silakan di depan. Terima kasih. Bisa bersedih. Kenapa masih bisa galau? Penyakit sekarang yang paling ngetren, depresi. Kenapa masih bisa? Karena kamu tidak pernah melihat bocor di dalam dirimu sendiri. Apa itu bocor dalam diri? Itulah sifat jelek kita. Inilah disebut kebocoran di dalam diri. Sifat jelek kita. Sehingga guna biskuit tanah. Biskuit ini mengandung kalsium. Ini juga digunakan sebagai suplemen kalsium untuk anak-anak. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita angkat badan dan kita ucapkan terima kasih negaraku Indonesia yang telah membimbing dan mendidik kita. Terima kasih teman atas perhatian dan juga bantuan yang telah memberikan dukungannya. Ayo tunjukkan tangannya. Ayo. Kalau yang rendah-rendah ntar gantian ke depan. Ayo tinggi tangannya. Suara. Nah, bagaimana mengubah badan? Selain kita membuang sifat-sifat jelek di dalam diri kita, tentunya untuk kesehatan. Dan kedua, kaki dirapatkan, kemudian kaki kanan lebih maju ke depan. Selamat pagi, dok. Selamat pagi. Lalu kita kejedut, baru namanya 90 derajat ya. Oke, tepuk tangan buat kita. Ya, silakan dulu membantu. Ya, itu adalah bagaimana kamu menghargai tentang kehidupan kamu, tentang nyawa yang sudah diberikan. Mumpung kamu bernafas, mau ngapain hidup ini? Ini Bapak Ibu, kita yang menciptakan lingkungan, bukan kita tunggu kemana lingkungan yang baik. Kita penciptanya. Terima kasih negara yang telah membina dan melindungi. Terima kasih ayah ibu atas budi membesarkan saya. Terima kasih guru. Yang ketujuh, ketika setelah selesai makan, ucapkan saya telah selesai makan, silakan lanjutkan makanan. Jadi boleh ke tempatnya, boleh ke sekolah. Teman-teman, saya sudah selesai, saya lanjutkan makan. Jadi dalam makan kita juga ada moral. Itu yang perlu. Pokoknya prinsip kita adalah manusia pada dasarnya punya hati kebaikan. Ngelihat orang itu semua adalah yang baik.
我，谢谢你。对不起，请表达好，谢谢你。Kemudian dari seseorang, 我爱你。对不起，请原谅我，谢。Doa mama untuk menjadikan dia dewasa menjadi lebih baik, ya bisa bekerja. Kami sebagai mama juga sangat ingin anak kami bisa hebat. Halo, nama saya Stefanus. Ini kesan-kesan saya untuk pembelajaran di hari kedua. Kami setelah membersihkan toilet, kami sudah belajar tentang satu hal, menurunkan ego. Nah, saya orang yang banyak suka belajar untuk seminar sana sini, tapi hari ini saya belajar lebih lagi dengan membersihkan toilet. Saya bisa menurunkan ego saya menekan ego saya, dan saya dapat lebih banyak lagi ilmu dan masukan. Terima kasih. Salam. 孔，我过心，直亮。
ialah berbuat berulang menjadi teladan. Nah, teladan dalam hal kebenaran. Nah, dikatakan sini ada sebuah contoh. Jadi guru ini menjadikan kesalahan yang pernah saya lakukan dan saya akan berusaha untuk tidak mengulanginya lagi. Saya akan berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaan saya di kantor. Yayasan Pelatihan Moralitas Budi Pekerti Bangsa Indonesia. Saya sangat berterima kasih telah menerima saya untuk bisa berkontribusi bekerja dalam yayasan ini. Saya belajar banyak hal dan masih belajar untuk melakukan yang terbaik dengan meningkatkan moral saya secara pribadi. Saya sangat berterima kasih dan saya juga memohon maaf jika dalam waktu yang masih singkat ini pasti saya memiliki kesalahan kepada Losel, baik secara kinerja kepada yayasan. Saya menyadari sering ada kekurangan. Persaudaraan yang baik di rumah, berarti kita bisa mengalah sama abang, sama adik. Kita bisa menghormati. Sombong kan? Bilang, "Hah, kamu udah belajar 2 hari, mau sok-sokan bilang saya belajar saya kemari," gitu ya. Ini Bapak ini 90 derajat tinggi. Dengan tulus hati. Kontribusi. Yuk, pelukan. Nah, gitu. Baru adik yang bener. Yuk. Ya, sini. Ya, saudara berpelukan. Yo, angkat tangannya. Keluargaku, keluargaku menjadi kunci pertama untuk bisa bahagia dalam keluarga. Karena dari hubungan suami istri lahir semua hubungan. Maka kenapa di saat nikah orang bilang, selamat ya. Apa ucapannya? Menempuh hidup baru. Kenapa hidup baru? Pesankan kepada suami atau istri apa yang selama ini mengganjal di dalam hati. Di situ nih, gitu loh. Jadi taruh di situ dan ingat taruh aja. Jangan tapi suami juga. Saudara ke belakang. Tidak kembalikan. Saudara kembali ke belakang. Kembali ya. Belakang. Peran atau pengaruh orang tua sangat ada masalah ya. Kemudian setelah masuk SD penggunaan guru. Jadilah teladan mulai dari sekarang. Dadah, bye-bye. Dadah.
Oke.